Salam, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua yang telah bergabung di acara belajar Alkitab interaktif online pada malam hari ini. Kita percaya semua ini oleh karena berkat Tuhan bagi masing-masing kita. Kalau kita baca di dalam Kisah 17 ayat 11, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Kenapa? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Saya percaya saudara-saudara sekalian, kita semua yang bergabung di acara malam hari ini, karena kita rela untuk mendengarkan firman Tuhan. Semoga dengan kehadiran kita semua pada malam hari ini kita diberkati setelah kita kembali dari tempat ini. Sebagaimana biasanya, sebelum kita mulai acara belajar Alkitab ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami puji dan muliakan, kami sembah siang dan malam. Kami bersyukur oleh karena berkat Tuhan pada malam hari ini, kami boleh dipertemukan kembali melalui media Zoom, YouTube maupun Facebook. Kiranya Tuhan kendalikan semua sarana yang kami gunakan ini, teristimewa pekabaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Sani Manopo, dan kami yang mendengarkan, supaya Roh Kudus menyertai kami, sehingga pekabaran pada malam hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi akan menambah kekuatan rohani bagi kami, sehingga kami boleh dipersiapkan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah acara ini dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara sekalian, judul pembahasan rohani pada malam hari ini adalah Siapkah Anda? Yesus datang bahagian yang pertama. Jadi, siapkah Anda bagi kedatangan Yesus yang kedua kali? Bahagian yang pertama. Waktu yang baik ini kita akan serahkan kepada hamba Tuhan, Pendeta Sani Manopo. Beliau adalah Direktur Pelayanan Penata Layanan Uni Indonesia Kawasan Barat yang berdomisili di Jakarta. Waktu yang baik ini kita persilahkan kepada hamba Tuhan, Pendeta Sani Manopo. Baik, terima kasih Pendeta Ranap. Shalom para pelajar Alkitab yang saya cintai dimanapun Anda berada. Senang rasanya kita bertemu kembali pada malam ini. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena nafas hidup yang Tuhan telah berikan kepada kita semua, para pelajar Alkitab. Waktu berjalan begitu cepat sekali, tanpa terasa. Hari demi hari, bulan demi bulan kita telah lewati. Sekarang sudah masuk ke bulan Oktober, minggu kedua. Kita melanjutkan satu seri pelajaran Alkitab, belajar Alkitab interaktif online. Uni Indonesia Kawasan Barat. Apakah Anda pernah tahu? Sebelum kita akan memulaikan belajar interaktif kita pada malam ini, sekali lagi saya mau undang, mari kita semua mengundang, memohon agar Roh Kudus menuntun kita untuk mempelajari akan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, saat yang indah dan diberkati ini, kami semua Tuhan menaikkan pujian syukur kepada Tuhan untuk nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan. Untuk mendengar suara Tuhan melalui belajar Alkitab interaktif online. Apa yang perlu Anda tahu? Oh Tuhan, biarlah
hikmat surgawi dari surga menjadi bagian kami yang hadir pada malam ini. Walau kami belajar Alkitab secara virtual, tapi kami yakin dan percaya tidak mengurangi kekudusan, kenikmatan belajar Alkitab bersama dengan Tuhan. Kami mau menyerahkan akan belajar Alkitab interaktif online pada malam ini ke dalam tangan Tuhan. Karena kami persembahkan doa ini dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Baik, sekedar informasi, ada beberapa slide yang akan para pelajar Alkitab lihat. Saya ambil dari websitenya resmi dari General Conference. Begitu juga beberapa gambar dari Free Bible Image. Begitu juga ada beberapa template yang kami gunakan pada malam ini, setiap malam, yang dipersiapkan oleh tim komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat di bawah pimpinan hamba Tuhan Pendeta Dr. David Panjaitan. Dan nanti juga ada beberapa gambar di situ, tetapi ada tertulis websitenya di mana kami ambil. Baik, tadi malam kita belajar topik yang berjudul Hidup Ini Sia-sia. Kesimpulan dan komitmen yang kita belajar tadi malam bahwa Anda dan saya mau terima atau tidak, akibat dosa hidup ini sia-sia. Apapun usahamu, semua akan berakhir. Dan akan ada satu kerajaan yang akan berdiri dan bertahan selama-lamanya. Dan saya mau menjadi bagian anggota kerajaan kekal itu. Dan malam ini kita akan belajar tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang berjudul, Siapkah Anda waktu Yesus datang? Tanggal 7 Desember tahun 1988, tepatnya jam 11:41, gempa bumi terhebat di dunia terjadi di Armenia yang bernama Spitaks Earthquake. Beberapa sumber, beberapa informasi mengatakan ada yang menewaskan 45.000 orang, ada yang mengatakan 25.000 orang, ada yang mengatakan 55.000 orang. Tetapi website yang saya dapat ini, yang ada di layar ini, di gambar ini, kurang lebih kira-kira 45.000 orang. Gempa bumi yang menghancur lulukan negara Armenia yang pada waktu itu masih menjadi bagian dari negara bagian Uni Soviet. Di jam itu, jam 11:41, jam yang dimana orang lagi sibuk dalam pekerjaan. Di bulan Desember, tepat musim dingin, berlaku salju sementara turun. Orang-orang kebanyakan masih berada di dalam kantor-kantor, dalam rumah, karena salju lagi turun. Gempa bumi menghantam akan kota ini, Armenia, negara ini. Dan kurang lebih 15.000 orang menderita pada waktu itu. Ribuan orang kehilangan tempat tinggal. Anda bisa bayangkan pelajar Alkitab. Ada ribuan jenazah terbaring di stadion. Sehingga para penduduk berkata, air mata kami kering. Oleh karena begitu banyak mayat yang kami lihat. Di antara peristiwa ini, ada satu kisah nyata yang sangat menarik, yang menceritakan pada waktu itu, ada seorang ayah mengantar anaknya pagi hari ke sekolah. Dan dia berkata kepada anaknya,
Ingat ya nak, dalam kondisi apapun, ayah tetap ada untukmu. Ayah berjanji untuk selalu ada untukmu. Dan kalimat ini terngiang-ngiang di dalam pikiran akan anaknya, bahwa ayahnya akan datang kembali untuk menjemput dia. Namun, tepat jam 11.41, sekolah tempat di mana anak ini menempuh pendidikan dilanda gempa bumi yang hebat di Armenia itu. Sebagai seorang ayah, dia juga melihat kepedihan. Dengan cepat dia pergi ke sekolah tempat di mana anaknya lagi bersekolah. Dan dia menyaksikan gedung sekolah sudah hancur luluh. Ia mendengar teriakan tangisan para orang tua murid. Anakku, putriku, putraku, di mana engkau? Air mata bercucuran melanda para orang tua yang kehilangan anak-anak mereka. Petugas berusaha untuk mencari anak-anak yang hilang. Termasuk bapak ini. Dia mau datang untuk menyelamatkan anaknya. Para petugas katakan, Pak, tidak mungkin anak Anda selamat melihat kondisi bangunan seperti ini. Namun ayah ini telah berjanji bahwa ia akan datang untuk menjemput anaknya. Seorang diri tanpa bantuan siapapun, sang ayah terus menggali puing-puing reruntuhan gedung sekolah. Satu demi satu dia mengangkat puing-puing. Jam demi jam telah berlalu, tidak menyerah. 8 jam telah lewat, dia mencari, belum ketemu akan anaknya. Orang-orang katakan, Pak, pulang saja. Tetapi ia masih ingat janjinya bahwa ia akan jemput anaknya. 12 jam berlalu, 1 hari berlalu. Sampai dengan ke-36 jam, tidak ada tanda-tanda kehidupan yang berhasil ditemukannya. Tapi sang ayah ini gigih terus mencari. Karena ia berjanji bahwa ia akan jemput akan anaknya. Satu demi satu batu-batu itu diangkatnya terus-menerus. Dan setelah 38 jam lamanya ia menggali. Tiba-tiba sang ayah seperti dalam keadaan yang lemes. Kecapean, kelaparan. Ia mendengar suara sayup-sayup datang dari balik bongkahan dinding beton gedung sekolah yang roboh itu. Tenaga sang ayah yang tadinya sudah mulai lemah, tiba-tiba seperti dipompa oleh adrenalin. Dan sang ayah pun berteriak, Arman, Arman, kamukah itu? Dan sang anak waktu mendengar suaranya, ia berkata kepada teman-temannya yang lain. Ternyata ada juga teman-temannya yang lain selamat. Saya sudah katakan kepada kalian bahwa kita akan selamat. Ayah saya akan datang menjemput kita. Tiba-tiba muncul suara lemas dari balik reruntuhan dinding beton itu. Ayah, ayah, apakah itu ayah? Arman, ini ayah nak. Tenang, saya akan mengeluarkan kamu dari sana. Anaknya berkata kepada anak-anak yang lain yang sama-sama, benarkan ayahku memenuhi janjinya untuk menjemput kita. Sang ayah kaget. Kok anaknya seperti bercakap-cakap dengan orang yang lain? Ia pikir cuma anaknya sendiri yang selamat pada waktu itu. Dan sang ayah berkata kepada Arman, Arman, cepat keluar nak, ikuti lubang cahaya itu. Sang anak berkata kepada papa, Papa, tidak ayah.
keluarkan dulu teman-temanku. Kami ada 14 orang terkurung di sini, ayah. Singkat cerita, terjadilah mujizat. Sang ayah memenuhi janjinya kepada anaknya, bahwa ia akan selalu berada di sisi anaknya. Ia akan datang menjemput anaknya. Pelajar Alkitab yang saya cintai, Yesus pun berjanji dalam Yohanes 14, ayatnya yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itulah percakapan yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Pelajar Alkitab yang saya cintai, ada berapa banyak janji di dalam Alkitab? Menurut data yang kami dapat, melalui Everett Airstorms mengatakan ada 8.810 janji di dalam Alkitab. Menurut Bible Info mengatakan ada 3.573 janji di dalam Alkitab. Dalam buku pelajaran sekolah Sabat Juli, Agustus, September 2020, Rabu 12 Agustus. Kurang lebih 3.000 janji. Namun dalam buku penemuan baru jilid 1 pelajaran ke-8 halaman 4 berkata, ada kurang lebih 2.500 janji tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan memang Yesus berjanji para pelajar Alkitab bahwa ia akan datang kembali. Yohanes 14 ayat 1-3 berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itulah janji Yesus, bahwa ia akan datang kembali, menjemput para pelajar Alkitab, menjemput kita semua, untuk dibawa ke surga. Pertanyaannya adalah, apa yang dikatakan Alkitab tentang kedatangan Yesus yang kedua kali? Saya yakin dan percaya bahwa kita semua yang hadir pada malam ini, kita rindu agar Tuhan cepat datang. Datang yang kedua kali untuk menjemput kita. Namun sebelum Tuhan datang, kita wajib mengetahui dulu apa yang dikatakan Alkitab tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Semua mata akan melihat langsung kedatangan Yesus kedua kali. Kedatangan Yesus kedua kali, visible coming, dapat dilihat. Dan Alkitab berkata, lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Wahyu 1 ayat yang ke-7. Alkitab mengatakan bahwa waktu Yesus datang yang kedua kali, para pelajar Alkitab, kita akan melihat Yesus. Kalau saat ini kita datang kepada Tuhan, berdoa membaca Alkitab, kita nggak bisa lihat dia. Tapi nanti, para pelajar Alkitab, kita akan melihat muka dengan muka kedatangan Yesus, orang yang sangat kita tunggu-tunggu untuk bertemu.
Lukas 21 ayat yang ke-27 berkata, pada waktu itu, waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Semua mata akan melihat. Luar biasa. Walaupun ada begitu banyak berita-berita yang terjadi. Orang berkata, ada penampakan Yesus. Ada heboh gambar wajah mirip Yesus di dinding. Ada heboh penampakan sketsa mirip Yesus di puskesmas di Minahasa. Ini videonya. Heboh. Namun Alkitab berkata, bahwa waktu Yesus datang yang kedua kali, dalam Matius 24 ayat yang ke-23 dan 26. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Karena kedatangan Yesus yang kedua kali, semua mata akan melihat Yesus. Luar biasa, sangat luar biasa. Bukan hanya orang per orang. Apalagi yang dikatakan Alkitab tentang kedatangan Yesus. Kedatangan Yesus kedua kali akan disertai dengan suara gemuruh yang dahsyat. Dramatic, audible coming. Luar biasa. Kalau tadi dapat dilihat dengan mata, namun kedatangannya yang kedua kali juga terjadi dengan keadaan yang sangat luar biasa, dahsyat sekali. Alkitab berkata Matius 24 ayat yang ke-31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat bumi, penjuru bumi. Dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Pelajar Alkitab yang saya cintai. Apakah Anda pernah membayangkan di langit ada ribuan malaikat meniup akan sangkakala? Begitu hebatnya peristiwa kedatangan Tuhan yang kedua kali. Rugi bagi mereka yang mengaku pengikut Yesus. Sangat rugi jikalau Anda dan saya tidak menyaksikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Seringkali kalau kita lihat ada baris-membaris orang meniup akan trompet, begitu meriah. Padahal yang tiup trompet itu mungkin cuma 1, 2, atau 3 orang. Namun kalau Yesus datang yang kedua kali, trompet sangkakala berbunyi itu ditiup oleh ribuan malaikat. Luar biasa. Banyak sekali malaikat meniup. Maka Anda bisa bayangkan pelajar Alkitab. Rugi sekali kalau kita tidak melihat akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bukan cuma itu. Apalagi yang dikatakan Alkitab tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Waktu Yesus datang yang kedua kali akan ada kebangkitan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Luar biasa. Ternyata kematian akibat dosa tidak perlu kita sesali, tidak perlu kita tangisi pelajar Alkitab, tidak perlu kita berlarut-larut bersedih. Kenapa? Oleh karena ada kebangkitan. Ada kebangkitan. Bukan cuma itu. 1 Tesalonika 4 ayat ke-17 berkata, akan ada happy reunion, pertemuan yang bahagia. Sesudah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka
dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Betapa indah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita akan bertemu dengan mama kita yang telah beristirahat di dalam Tuhan. Kita akan bertemu dengan anak kita yang telah beristirahat di dalam Tuhan. Kita akan bertemu dengan kekasih-kekasih kita yang telah beristirahat di dalam Tuhan, yang telah meninggal. Begitu indah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Hanya pertanyaannya adalah, apakah para pelajar Alkitab yang sementara mempelajari Alkitab ini, apakah Anda sudah mendoakan Yesus cepatlah datang yang kedua kali? Apakah isi doamu adalah memohon kepada Yesus, cepatlah Yesus datang yang kedua kali? Saya rindu mau bertemu dengan orang-orang yang saya cintai. Saya rindu bertemu dengan orang tua saya, sahabat saya. Oh, pelajar Alkitab yang saya cintai. Indah sekali. Sangat indah sekali. Peristiwa itu, happy reunion, sangat indah sekali. Bagi mereka yang setia, sangat indah. Namun bagaimana yang dengan orang yang lain? Ada juga sad ending. Akhir yang tragis, akhir yang sedih. Kepada siapa? 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-8 berkata, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Kristus Tuhan kita. Ternyata bagi satu kelompok, kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah kebahagiaan, ada sukacita, ada kegembiraan. Namun di satu sisi di kelompok yang lain, kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah kesedihan bagi mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Kristus. Mereka yang masa bodoh, mereka yang pikir, Tuhan tidak akan datang. Mereka yang mau hidup sesuka-sukanya aja. Tidak mau ikuti perintah Tuhan. Enggak mau mentaati perintah Tuhan. Waktu Tuhan datang yang kedua kali, mereka akan mendapatkan pembalasan. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Wahyu 6 ayat yang ke-16 dan 17 berkata, dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka. Dan siapakah yang dapat bertahan? Bagi mereka yang tidak mau mengenal Injil, tidak mau taat kepada Tuhan, mereka tidak tahan bertemu dengan Tuhan. Tapi bagi mereka yang mentaati firman Tuhan, mereka akan bahagia. Oh, inilah Tuhan yang kami nanti-nantikan. Begitu indah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apalagi yang dikatakan Alkitab tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kedatangan Yesus kedua kali. Begitu agung dan mulia. A glorious coming dalam bahasa Inggris. Begitu mulia sekali. Matius 25 ayat yang ke-31 berkata, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaan. Oh, pelajar Alkitab yang saya cintai. Apakah Anda pernah membayangkan besok pagi, manakala Anda akan bangun, Anda memandang ke langit, coba bayangkan, ada berlaksa-laksa dan berlaksa-laksa malaikat ada di angkasa.
Satu malaikat aja sudah terangnya minta ampun. Apalagi berlaksa-laksa malaikat yang mendampingi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Begitu indah. Indah sekali. Pelajar Alkitab. Sungguh sangat rugi sekali. Jikalau kita tidak bertemu dengan Tuhan. Kalau Yesus datang yang kedua kali. Indah sekali. Biasanya kedatangan presiden ada sirene. Mungkin pasukan pengawal ada 40 atau 50. Begitu indahnya jikalau pimpinan negara kita melewati akan satu tempat. Tetapi lebih indah lagi waktu Yesus datang yang kedua kali. Lebih indah lagi. Seseorang yang selalu kita ucapkan dalam doa, Tuhan Yesus. Maka orang itu kita akan ketemu. Oknum itu kita akan ketemu. Waktu dia datang yang kedua kali. Begitu indah. Saya pribadi, pelajar Alkitab, rindu bertemu dengan Tuhan. Hanya menjadi pertanyaan, apakah kita sudah siap bertemu dengan Tuhan? Yang menjadi pertanyaan juga adalah apakah saudara dan saya sudah mendoakan itu? Apakah itu isi doa kita, para pelajar Alkitab? Oh Tuhan Yesus, cepatlah datang. Oh Tuhan Yesus, cepatlah datang. Cepatlah datang yang kedua kali. Saya rindu bertemu denganmu Tuhan. Cepatlah datang. Apakah itu isi doa kita? Tidak salah para pelajar Alkitab berdoa, Tuhan berikan perlindungan. Tuhan berikan saya kesehatan. Tuhan berikan saya rezeki. Tuhan berikan saya pasangan hidup. Tuhan berikan saya keturunan. Tidak salah Anda meminta kepada Tuhan. Tapi yang paling terutama, hai pelajar Alkitab, berdoalah agar Tuhan Yesus cepat datang yang kedua kali. Kesimpulan pelajaran pada malam ini. Anda siap atau tidak, Yesus akan datang yang kedua kali. Alkitab sudah memberitahukan. Alkitab sudah mengingatkan. Alkitab sudah mengamarkan bahwa ia akan datang. Dan waktu ia datang yang kedua kali, semua mata akan melihat muka dengan muka. Dan akan ada pertemuan yang bahagia. Pertemuan bertemu dengan Tuhan Yesus. Pertemuan bertemu dengan mereka-mereka yang telah mendahului kita. Pertemuan dengan kekasih-kekasih kita. Yang telah mendahului kita. Pertemuan dengan sahabat-sahabat kita. Gembala kita. Orang yang kita cintai yang telah meninggal oleh karena COVID-19. Akan ada reunion bertemu. Dan nomor 4 adalah, namun di satu sisi juga akan ada hukuman bagi mereka yang tidak mau mengenal Tuhan dan tidak mentaati Injil Yesus. Pelajar Alkitab yang saya cintai, katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau diselamatkan waktu Engkau datang yang kedua kali. Tolong saya untuk mengenal Tuhan, mengenal suaramu. Tolong saya agar saya selalu mentaati akan Injil Yesus itu. Tolong saya Tuhan, agar saya setia kepada Tuhan. Tolong saya, agar setiap malam saya boleh sisihkan waktu Tuhan, mempelajari akan firman Tuhan. Karena besok malam, kita akan mempelajari apa tanda-tandanya. Bagaimana saya tahu bahwa kedatangan Yesus sudah sangat dekat. Kalau malam ini kita belajar bahwa Alkitab mencatat dan memberikan
nasihat serta amaran bahwa Ia akan datang. Namun, pelajar Alkitab, besok malam ajak teman-teman, ajak keluarga kita, sahabat kita, rekan-rekan kita. Hey, besok malam kita akan belajar tanda-tandanya. Sehingga dengan saya tahu tanda-tandanya, kita akan siap bahwa Yesus akan datang. Tuhan memberkati semua pelajar Alkitab yang telah hadir pada malam ini. Saya berdoa, biarlah dengan pertolongan Tuhan, semua kita yang mengikuti akan belajar Alkitab interaktif online. Apakah itu lewat Zoom, apakah itu lewat YouTube, atau lewat Facebook, dengan pertolongan Tuhan, biarlah kita diselamatkan untuk masuk di dalam kerajaan surga. Dan kiranya dengan pertolongan Tuhan, besok malam kita akan bertemu kembali untuk mempelajari pelajaran selanjutnya, tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya undang sekali lagi, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pekabaran firman Tuhan. Pekabaran kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang memberikan kami suatu pengharapan, kekuatan, semangat untuk hidup, bahwa Yesus akan datang yang kedua kali. Sungguh Tuhan, kami semua yang mengikuti akan belajar Alkitab interaktif online ini, mau berdoa, Tuhan, tolong cepatlah datang yang kedua kali. Jemputlah kami semua Tuhan. Kami sudah lelah hidup di atas dunia ini. Begitu banyak air mata, tangisan, duka cita yang kami rasakan dan kami lihat. Sungguh Tuhan, kami rindu hari yang bahagia itu. Hari kedatangan Yesus. Kami akan bertemu dengan Yesus muka dengan muka. Di mana tidak akan ada lagi air mata, tidak akan ada lagi duka cita, tidak akan ada lagi perkabungan dan ratap tangis. Yang ada hanya sukacita dan kebahagiaan. Cepatlah Tuhan datang yang kedua kali. Kami rindu untuk bertemu dengan para kekasih-kekasih kami yang telah mendahului kami. Apakah itu orang tua kami, anak kami, kakak kami, adik kami, sahabat kami. Kekasih-kekasih kami yang telah mendahului kami. Dan teristimewa, kami sungguh rindu bertemu dengan Tuhan. Yesus yang kami cintai, muka dengan muka. Tolong kami Tuhan untuk setia kepada Tuhan. Dan tolong kami juga untuk bertemu esok malam. Untuk mempelajari pelajaran selanjutnya. Apa tanda-tandanya kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena kami persembahkan doa ini dengan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Puji Tuhan atas pekabaran pada malam hari ini yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Sani Manopo, menjawab pertanyaan besar pelajaran kemarin, hidup ini sia-sia, tetapi dijawab malam hari ini tidak akan sia-sia bila mana kita sedia bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan besok malam akan dijelaskan bagaimana persiapan kita untuk kedatangan Yesus yang kedua kali melalui tanda-tanda kedatangannya. Oleh sebab itu, tetap kami undang saudara-saudara sekalian, pelajar-pelajar Alkitab, bahkan Bapak Ibu yang masih senang untuk mengulang-ulang kembali pelajaran ini. Kami undang besok malam, kita bergabung kembali di link yang sama, dengan waktu yang sama. Dan biarlah kita ajak sahabat, kita ajak keluarga, kita ajak rekan-rekan kita untuk boleh mendapatkan berkat seperti kita diberkati pada malam hari ini. Dan bila mana saudara-saudara ingin didoakan, saudara boleh besok malam menuliskannya di chat room, di ruang chat. Maka panitia belajar Alkitab ini akan mendoakan saudara-saudara secara khusus. Dan bila mana ada pertanyaan-pertanyaan yang saudara ingin tanyakan, berkaitan dengan pelajaran kemarin, pelajaran malam hari ini, saudara boleh chat di ruang chat
maka pembicara akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Dan kami tetap mengajak saudara-saudara, sahabat tuli, karena ada penerjemah pelajaran kita dari malam ke malam. Oleh sebab itu, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada saudara-saudara yang bergabung pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat malam, sampai jumpa besok malam. Tuhan memberkati.